Lautan itu cukup besar untuk dikatakan gelap dan sangat dalam. Jadi coba tebak, ada banyak hal di bawah sana yang tidak bisa kami jelaskan dan beberapa di antaranya akan mengejutkan kalian. Dari monumen kuno yang aneh hingga bukti kunjungan alien. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal yang paling tidak dapat dijelaskan yang ditemukan di laut. Obelis bawah air. Misterius di seberang piramida besar Giza, hanya beberapa orang yang akrab dengan konstruksi misterius ini. Meskipun ini salah satu artefak paling membingungkan yang digali baru-baru ini. Telah dipublikasikan Google Earth, sebuah aplikasi yang telah menjadi salah satu alat paling penting dalam mengidentifikasi objek dan lokasi yang tidak dapat dijelaskan di planet. Kita berperan dalam membuat penemuan ini. Apa menara ini? Meskipun ini hanyalah struktur alami di kedalaman terdalam lautan. Jika itu masalahnya, mereka sangat besar dan ahli ufologi yang memeriksa kembali bukti mengatakan bahwa mereka tidak mungkin menjadi format alami, karena mereka menonjol dari sisa dasar laut. Ada beberapa teori tentang apa formasi misterius ini adalah portal ke pusat bumi berlubang, menurut ide-ide astronot kuno, tetapi data empiris mengungkapkan bahwa dunia kita tidak padat dari permukaan ke bawah dengan celah di antara estrada. Saat kami memeriksa obelis bawah laut yang menarik ini, kami bertanya-tanya apakah tempat ini mungkin merupakan pintu masuk ke pangkalan atau wilayah di bawah dasar laut. Beberapa orang percaya ada banyak pintu akses di seluruh planet yang kalian dapat melaluinya memasuki bumi. Orang-orang yang telah mengamati lokasi di Google Earth mengira obelis adalah lubang yang jelas di bumi yang mengarah ke entry yang penuh dengan misteri dan menentang logika. Topik Miss B. Saatnya untuk topik menarik. Di lepas pantai Florida, sekelompok teman memutuskan untuk naik perahu untuk berlayar di perairan terbuka dan pesta. Mereka baru saja memulai ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki tamu tak diundang. Putri Duyung, seorang pria, dengan cepat mengambil kameranya untuk mengambil bidikan ini. Sementara pria bertopi bola basket menawarkan Putri Duyung vodka jelly shot yang dia minum sekaligus bersendawa dan kembali ke bawah air, membuat semua orang benar-benar kagum. Mereka menangkap di kamera apa yang tidak boleh dilihat siapapun. Nah, menurut kalian apakah benar Putri Duyung itu nyata? Seperti biasa, berikan komentar sebanyak mungkin dengan hashtag topik Miss B. Piramida besar telah terdeteksi bergerak di dasar laut. Manusia belum pernah mengunjungi kedalaman terdalam dari lautan, tetapi penemuan mengejutkan mengisyaratkan bahwa alien mungkin telah melakukannya. Pertama-tama, sebuah piramida tanpa cacat ada jauh di bawah lautan Pasifik. Menurut salah satu peneliti UFO, objek besar ini terlihat sejauh 8,5 mil di Google Earth dan yang lain berspekulasi bahwa itu mungkin UFO yang diparkir di bawah air atau markas besar luar angkasa. Ditemukan bulan lalu, Iga Zusta mengklaim telah memperhatikan seberkas cahaya memancar dari kegelapan Samudera Pasifik di barat Meksiko, menggunakan koordinat dari Google Earth membawanya ke temuan monumental ini. Scott S. Waring, seorang pencari alien terkenal, mengambil berita dan membaginya dengan pengikutnya di blognya UFO Sightings Daily. Waring mengatakan itu adalah piramida sempurna yang mengukur 8,5 mil di satu sisi dasarnya. Itu perkiraan konservatif, itu mungkin sebesar 11 mil dengan diameter bangunan raksasa yang tampak kabur di layar. Mungkin sulit untuk dilihat, tetapi jika kalian membayangkan piramida dan juling sambil menatap gambar itu mungkin terwujud di depan mata kalian. Spesies baru anemon laut ditemukan oleh para ilmuwan NSF di Antartika. Saat mengamati area di bawah lapisan es Ross Antartika dengan robot yang dilengkapi kamera, NSF didanai peneliti dari Universitas Nebraska Lincoln menemukan spesies baru pemandangan kecil musuh menggali ke dalam es tentakel. Mereka menonjol ke dalam air dingin seperti bunga dari langit-langit. Gambar-gambar itu mengejutkan kami. Itu benar-benar penemuan yang menakjubkan, kata Mary Megandali, seorang ahli anemon laut Universitas Negeri Ohio yang memeriksa spesimen yang diperoleh oleh para ilmuwan dan insinyur dengan proyek Tinggi Coleman yang didanai NSF dari Program Pengeboran dan Geologi Antartika. Ribuan anemon kecil ditemukan oleh para ilmuwan yang luar biasa dalam sebuah makalah yang diterbitkan bulan lalu di PLOS 1, jurnal peer review akses terbuka yang diterbitkan oleh Perpustakaan Umum Sains. Spesies baru yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2010 telah diakui secara publik NICE untuk pertama kalinya, meskipun musuh adegan lain telah diidentifikasi di Antartika. Ini adalah pertama kalinya seseorang terlihat hidup di es berbeda dengan musuh. Adegan lain yang berdiam di bawah mereka hidup terbalik tergantung dari es ini pergi untuk menunjukkan berapa banyak lagi yang harus kita pelajari tentang Antartika. Dan bagaimana kehidupan di sana telah mengadaptasi, kata Scott Borg yang mengawasi bagian ilmu Antartika di Divisi Program Kutub NSF.
Mesin misi Apollo 11. Baru-baru ini Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon, mengambil harta terpendam di komponen Atlantik dari dua mesin roket F-1 yang sekarang dia klaim telah mengkonfirmasi bahwa mesin tersebut berasal dari Apollo 11. Misi pertama untuk mengirim orang Amerika ke bulan karena Bezos sangat menyadari waktunya sangat ideal untuk pendaratan di bulan pada tahun 1969 memperingati hari jadinya yang ke-44. Hari Sabtu Neil Armstrong melangkah ke bulan 44 tahun yang lalu. Besok Bezos menulis di blognya, dan sekarang kita telah mengetahuinya melampaui keajaiban teknologi kritis yang memungkinkan semuanya menjadi mungkin. Bezos memuji kerja tim konservasi di Kosmosfer Kansas dan Pusat Ruang Angkasa di Hodgkinson, Kansas. Nomor 2044 telah ditulis dengan cat hitam di permukaan salah satu ruang dorong besar, menurut satu konservator menggunakan cahaya gelap dan filter lensa. Ia menemukannya 2044, tidak mengejutkan. Itu cocok dengan nomor NASA 6044, nomor seri untuk mesin F-1 nomor 5 dari misi Apollo 11. Menurut Bezos, setelah menghilangkan korosi lebih lanjut dari ruang dorong, konservator menemukan cap di permukaan logam yang bertuliskan nomor unit 2044. Seorang dermawan aneh artefak dan sejarah Apollo 11, mungkin seorang pengusaha retail internet. Namun sebagai Bezos berusia 5 tahun termotivasi untuk bermimpi besar setelah melihat pertama perjalanan bulan pada tahun 1969. Sampanye merembes di tepi Kaskadia. Metana lolos dari dasar laut melalui retakan yang dikenal sebagai rembesan dingin di beberapa wilayah di planet kita. Tampaknya suhu pada rembesan dingin agak lebih hangat daripada lautan di sekitarnya, sehingga rembesan tersebut mendukung seluruh bioma hewan. Amerika Serikat di tepi Kaskadia, tempat gelembung metana, seperti kerang sampanye dengan bakteri dan insangnya yang memanen energi dari metana, mendidih berkembang di sana. Seperti halnya makhluk yang kurang dikenal lainnya, masih belum jelas dari mana metana berasal. Meskipun diperkirakan disebabkan oleh geologis tindakan di bawah Laut Pasifik, ketidakpastian lain adalah dampak dari metana bocor pada konsentrasi metana atmosfer dan iklim secara umum mengingat bahwa metana adalah gas rumah kaca zona subduksi. Kaskadia membentang dari Pulau Vancouver Utara di Kanada ke California Utara. Di Amerika Serikat itu zona subduksi miring panjang. Tempat penjelajah Juan lempeng de Fusa dan Gorda jatuh di bawah lempeng benua Amerika Utara yang jauh lebih besar. Zonanya bervariasi luasnya dan mulai di sekitar Tanjung Mendocino di California Utara, berjalan melalui Oregon dan Washington dan berakhir di dekat Pulau Vancouver di British Columbia. Anomali Laut Baltik. Sebuah fitur yang ditemukan di dasar Laut Baltik oleh pencari harta karun Swedia musim panas lalu membuat berita sekali lagi. Liputan media terbaru didasarkan pada wawancara radio selama 1 jam dengan Peter Lindberg, kepala tim laut, di mana Lindberg membuat serangkaian pernyataan samar dan menggoda tentang objek dasar laut yang aneh dan misterius yang telah dijelajahi timnya selama 1 tahun. Tahun lalu, sebelum zaman es terbaru mencapai puncaknya sekitar 20.000 tahun, jika ini adalah Atlantis yang akan sangat menakjubkan. Atlantis adalah kota bawah laut legendaris yang telah disebutkan dalam mitologi kuno. Lindberg mengakui bahwa item tersebut mungkin struktur alam seperti meteorit yang menembus es selama zaman es atau gunung berapi bawah laut. Tetapi dia menyampaikan perasaan bahwa para ahli bingung. Menurutnya, ahli geologi telah meyakinkannya bahwa item tersebut tidak dapat menjadi gunung berapi. Spesies baru kehidupan laut dan ventilasi vulkanik. Di ventilasi laut dalam, di bawah Samudra Hindia, 6 hewan baru spesies telah ditemukan, meskipun fakta bahwa lokasi yang jauh adalah rumah bagi kehidupan yang tidak ditemukan di tempat lain. Melihatnya telah ditunjuk untuk penambangan mineral masa depan pada titik di mana air asin bertemu lubang hidrotermal magma kadang-kadang membentuk. Mereka dikelilingi oleh sejumlah besar makhluk sains nudis. Cacing siput dan kepiting adalah di antara penemuan terbaru pada tahun 2011. Peneliti Inggris menyelidiki bagian punggungan India Barat Daya yang membentang antara Afrika dan Antartika, dan membagi dua lautan menggunakan robot bawah air yang dikendalikan dari jarak jauh. Ilmuwan Universitas Southampton menemukan banyak organisme baru yang mereka cocokkan dengan sampel dari lokasi yang dikenal sebagai Longi atau nafas naga. Mengenali spesies berdasarkan susunan genetik hewan, 6 makhluk baru ditemukan dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal laporan ilmiah. Ventilasi hidrotermal pertama diidentifikasi pada tahun 1977. Lebih dari 400 spesies hewan baru telah ditemukan di sekitar mereka di perairan dunia. Sejak itu, Dr. John Copley, penulis utama studi ini, menjelaskan ventilasi hidrotermal membentuk jaringan kehidupan laut di kedalaman, dan sejauh ini kami hanya melihat sekilas satu simpul jaringan di barat daya Samudra Hindia. Cenotes dari Semenanjung Yucatan, Meksiko.
Di semenanjung Yucatan, Meksiko, sebuah sungai bawah tanah yang megah mengalir di bawah Gua Cenot Angelita. Fenomena alam spektakuler ini disebabkan oleh adanya hidrogen sulfida karena lebih berat daripada air asin. Ia mengendap di dasar sungai dan menciptakan lapisan berbeda yang membentuk sungai bawah laut yang nyata dengan lapisan air tawar dan asin yang berselang-seling yang mungkin dicapai oleh sungai Cenot Angelita. Kedalaman lebih dari 100 meter, daya tarik sungai ditingkatkan oleh dedaunan berwarna-warni dan cabang-cabang pohon di dekatnya yang mengapung di sepanjang tepi sungai karena beratnya. Cenot air adalah istilah yang mengacu pada gua dengan air tawar dan sering digunakan untuk menggambarkan Dolien Kares, sebuah fenomena lubang pembuangan yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Tetapi terutama di Amerika Tengah, orang-orang Maya menghargai cenot yang mereka gunakan untuk acara-acara sakral seperti pengorbanan manusia. Mendapatkan ke gua ini tidak mudah diisi dengan air jernih untuk pertama kalinya 20 meter, tetapi semakin lama semakin berlumpur. Penyelaman gua hanya disarankan untuk penyelam berpengalaman karena aus itu pergi sedalam 55 meter di bawah permukaan. Jari es kematian. Ini adalah jari es kematian. Kedengarannya mengerikan, namun tidak mungkin menunjuk pada kalian, kecuali tentu saja kalian seorang penyelam laut dalam. Struktur yang tidak biasa ini kadang-kadang dikenal karena teritip benar-benar es air asin. Formasi air asin yang diledakkan dari es laut tetapi dengan suhu di bawah nol. Sehingga ketika air asin turun ke dasar laut, ia membentuk semacam es stalaktit asin yang dikelilingi oleh lapisan es yang melewati bulu babi dan ikan kecil. Harus berhati-hati begitu mereka sampai di sana. Karena kontak dengan bronkus dapat menyebabkan terperangkap di penjara beku dan kematian. Ketika air asin membeku, itu mengeluarkan kontaminan seperti garam, yang mengakibatkan es bawah air di sekitar es laut beku menjadi lebih asin, membuatnya lebih padat dan dengan titik beku yang lebih rendah. Sehingga air berisi garam yang dikeluarkan dari es di atas membentuk terowongan sempit, di mana sekitarnya air tidak segera membeku dan kepadatan es yang meningkat menyebabkannya tenggelam ke dasar laut. Dan jadi kami memiliki persyaratan penting untuk penyelam teritip pertama kali melihatnya pada 1960 dan BBC baru-baru ini merekamnya dengan menunjukkan betapa indahnya fenomena luar biasa ini. Bakteri pemakan logam. Sekitar 100 tahun yang lalu, ketika Titanic tenggelam, itu menciptakan rumah bawah air baru untuk organisme bangkai kapal itu sendiri. Salah satunya adalah bakteri yang disebut Hilomonas titanosai. Dinamai kapal besar itu berdiam di dalam pedesaan yang merupakan pertumbuhan karat seperti es. Bakteri ini memakan besi di lambung kapal, akhirnya memakan seluruh kapal dan mendaur ulang nutrisi kembali ke ekosistem laut. Titanic sudah lama diasumsikan telah tenggelam utuh. Dan beberapa proposal untuk mengangkat reruntuhan diusulkan selama bertahun-tahun, tidak ada rencana yang terpenuhi. Yang utama adalah Suez sedang mencari dan mengakses bangkai kapal yang berada lebih dari 12.000 kaki di bawah permukaan pada titik di mana tekanan air lebih dari 6.500 pound per inci persegi. Beberapa ekspedisi diluncurkan untuk mencari Titanic, tetapi tidak sampai 1 September tahun 1985, ketika misi Franco-American yang dipimpin oleh Jean-Louis Michel dan Robert Ballard terbukti berhasil. Titanic telah terkoyak kemungkinan besar di permukaan sebelum tenggelam ke dasar. Menurut penelitian, kedua potongan bertabrakan dengan dasar laut dengan kecepatan tinggi, menyebabkan haluan untuk runtuh dan buritan untuk benar-benar runtuh. Haluan sejauh ini adalah bagian yang paling terpelihara dengan baik dan Robert Ballard terbukti berhasil telah merobek Titanic. Nah, itu dia beberapa hal yang paling tidak dapat dijelaskan yang ditemukan di laut. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.